Halo pemirsa, pembunuhan mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya selain dilatar belakangi cinta segitiga, pelaku ingin menguasai mobil dan uang korban. Pelaku ayah tiri kekasih korban melakukan pembunuhan di dalam mobil. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Laporan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman berkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Diduga korsleting listrik, sejumlah kios di Subang, Jawa Barat terbakar. Para pedagang tak bisa menyelamatkan barang dagangan mereka. Kobaran api membakar 5 kios semi permanen di Lengkong Jaya, Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Kondisi bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Kejadian ini mengejutkan warga sekitar. Petugas yang datang segera memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran ini akibat korsleting pada salah satu kios. Tiba-tiba ada asap ya, keluar dari kios. Ada yang memberitahu yang lewat pinggir jalan ada api. Penyebab kebakarannya karena apa? Karena aliran pendek dari konslet listrik ya. Pemilik kios yang mengetahui kejadian ini hanya bisa pasrah. Selama ini kios-kios tersebut ditinggal pemiliknya saat malam hari. Mana Bu? Biasanya juga setiap hari ditinggal, kalau tutup ya pulang tinggal gitu. Emang nggak ada yang nempatin Bu? Nggak ada, emang nggak ada yang nempatin sih, semuanya juga nggak ada yang tidur di situ. Ibu di... Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. 7 jenazah satu keluarga korban kebakaran ruko di Samarinda, Kalimantan Timur dimakamkan di kampung halaman di Wajo, Sulawesi Selatan. Kebakaran ruko pedagang bensin eceran ini terjadi usai ditabrak mobil yang melaju kencang. Laporkan telah terjadi 65 Jaya makin berkobar di depan kedai sampan. Menggunakan ambulans, 7 jenazah korban kebakaran ruko di Samarinda dibawa ke Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Ketujuh jenazah satu keluarga terdiri dari ibu, anak, menantu, cucu, dan sepupu akan dimakamkan di kampung halamannya di Wajo, Sulawesi Selatan. Amiruddin, suami korban, lolos dari maut karena saat kebakaran sedang berbelanja ke pasar. Sang istri sempat menelpon dan mengabarkan terjadinya kebakaran. Aku mendapat informasi dari korban, dia nelpon saya bila rumah kebakaran di rumah. Makanya aku cepat pulang. Oh, berarti langsung dari korban Pak ya? Iya, korban sendiri yang nelpon. Baik, setelah Bapak sampai apa yang Bapak lakukan Pak? Setelah sampai saya tidak bisa apa-apa, soalnya rumah sudah penuh dengan api. Kan telah terjadi 65 Jaya 1 Jalan Nopsarani. Ironis, kebakaran ruko pedagang bensin eceran di Jalan Abdul Wahab Sahrani ini akibat ditabrak mobil yang melaju kencang. Selain 7 korban tewas, 1 orang kritis masih dirawat di rumah sakit. Tim Puslapor Mabes Polri dikerahkan untuk melakukan olah TKP di lokasi kebakaran. Apa aja Pak yang dibawa Pak? Jerigen. Nanti jerigen kita di CMS ada kandungan bahan bakarnya enggak. Soalnya informasi kan jualan premium. Terus sama kabel aki sama kutubnya. Saat olah TKP, dihadirkan saksi Murjani, penumpang mobil yang menabrak ruko hingga menyebabkan kebakaran. Namun Murjani mengaku saat itu sedang tertidur sehingga tidak mengetahui kronologi kejadiannya. Kejadian itu sampai sini, ada memang terasa aku dia nabrak apa kan ini kan. Aku tanya kenapa ini terhenti itu, udah mau Sampai sana tuh belum bangun, baru berhenti baru bangun. Pengemudi mobil yang sempat kabur masih diperiksa polisi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nina Iskandar melaporkan. Aksi penyerangan sekelompok pemuda bersenjata tajam terjadi di permukiman warga Kecamatan Sepatan, Tangerang, Banten. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara.
Menggunakan senjata tajam, sekelompok remaja terekam CCTV menyerang permukiman warga di Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan mengacungkan senjata tajam jenis celurit, sekelompok remaja ini mengejar warga yang panik menyelamatkan diri. Seorang polisi yang juga warga setempat terpaksa melepas tembakan ke udara untuk membubarkan para pelaku. Aksi penyerangan ini terjadi saat waktu sahur. Menurut warga, pelaku berjumlah 18 orang dengan 6 sepeda motor. Yang itu dari sana, dari sebelah hutan, itu yang dua turun, ngacung-ngacung ini seluruh. Terus kebetulan wakilnya kan polisi ya, wakil RW kita. Itu main tembak, dua lari. Maksudnya peringatan, dikejar nggak nyampe. Ada 6 motor, 3 orang, ya udah. Warga berharap pihak kepolisian melakukan patroli untuk meminimalisir aksi penyerangan susulan. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat sopir mengantuk, mobil personil grup debu menabrak truk di Tol Probolinggo saat akan berziarah ke Jember, Jawa Timur. 1 personil debu terluka di bagian tangan dan kaki, sementara suami istri yang ikut dalam rombongan tewas. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Probolinggo, Jawa Timur, Daud Abdullah Al-Daud dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Personil grup religi debu ini segera mendapatkan perawatan akibat luka di bagian tangan. Umar dan Jamila Abdul Qadir yang ikut rombongan juga dirujuk ke Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan korban tewas, suami istri Al-Hadad Amal Syekh Aidarus asal Yaman dan suaminya Firdaus segera dijemput keluarganya dari Singapura. Insya Allah ada 2 korban meninggal, satu dari Yaman, yang satu dari Singapura. Suami istri itu ya. Kecelakaan rombongan peziarah ini terjadi di Tol Probolinggo kilometer 837. Akibat peristiwa ini, mobil rombongan rusak berat, 2 diantaranya tewas di tempat. Rombongan mengalami kecelakaan saat perjalanan ziarah dari Surabaya ke Jember. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Diduga sopir mengantuk, minibus yang ditumpangi 9 orang sekeluarga menabrak truk tronton di jalur Pantura, Tuban, Jawa Timur. 5 penumpang tewas, 4 luka-luka. Petugas mengevakuasi 9 penumpang yang terjepit badan minibus usai mengalami kecelakaan maut di jalur Pantura kilometer 16 Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan maut berawal saat minibus yang dikemudikan Muhammad Imron melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Tuban. Tiba-tiba minibus hilang kendali menabrak truk tronton yang terparkir di tepi jalan. Kerasnya benturan membuat kendaraan minibus ringsek. 5 penumpang tewas sementara 4 penumpang lainnya luka-luka. Hasil pemeriksaan polisi diduga polisi mengemudi dalam keadaan mengantuk. Kurang konsentrasi sehingga menabrak truk yang saat itu sedang parkir di bahu jalan. Akhirnya ringsek masuk ke dalam, ke bawah truk tersebut. Pantura tersebut. Nah, sopir Karya ini hanya mengalami luka ringan sehingga kita bisa mendapatkan info awal atau kita interogasi awal pada saat terjadi kecelakaan itu yang bersangkutan mengatakan bahwa matanya saat itu gelap. Kesimpulan, tapi sementara yang bisa kita ambil bahwa kemungkinan sopir tersebut ngantuk pada saat terjadi kecelakaan tersebut seperti itu. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban. Minimnya penerangan jalan serta minimnya rambu mengakibatkan kecelakaan sering terjadi di lokasi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Bangunan minimarket di Banjar, Kalimantan Selatan ambruk Senin sore. Akibatnya sejumlah pegawai dan pengunjung tertimpa bangunan. Alfamart gambut roboh yang digepok. Alfamart gambut roboh. Video amatir warga merekam ambruknya bangunan minimarket di Jalan Ahmad Yani, Banjar, Kalimantan Selatan.
5 orang pegawai dan sejumlah pengunjung luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Warga berupaya mengevakuasi korban. Polisi mengamankan lokasi dan menyelidiki penyebab ambruknya bangunan. Lolos dari pengawasan orang tua, 3 bocah kakak beradik tewas tenggelam di kolam renang. Keluarga histeris saat jenazah dibawa ke rumah duka. Isak tangis keluarga terjadi saat jenazah 3 bocah kakak beradik disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Jua-Jua Kayu Agung, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Ketiga bocah ini ditemukan tewas tenggelam di kolam renang tak jauh dari rumahnya. Awalnya ketiga korban pamit untuk bermain dan minta jajan ke warung. Keluarga mulai curiga karena korban tak kunjung pulang. Naas korban ditemukan tewas di kolam renang. Tahu-tahu aku jam 6.04 lah. Mereka ini keluar bertiga ini, keluar nak jajan. Nah pas nak jajan itu, jadi tunggu-tunggu dak kate, jadi mama nyelap carian kemana-mana. Katanya di kolam itu, tolong nengok dulu. Langsung ke rumah dia ini kan, yang mau datang tuh. Aku minta uang kolam itu lah, apa mana kan, tak tahunya. Pas dia jengok mamanya ini, rupanya, jalan. Yang kecil sekali, yang terakhir. Tak kate, Pak. Itulah cak mimpi banyak itu, tak kate petunjuk apa-apa. Polisi menyelidiki kasus ini. Kejadian ini mengingatkan orang tua agar mengawasi anak saat bermain. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Diduga salah menginjak pedal rem, sebuah mobil terjun ke parit sedalam 3 meter di Tangerang, Banten. Akibatnya pengemudi mobil terluka. Mobil terjun ke parit akibat pengemudi salah menginjak pedal rem ketika memarkirkan minibus. Pengemudi mobil sedang sakit sehingga tidak berkonsentrasi saat memarkirkan kendaraan. Evakuasi mobil dilakukan menggunakan alat berat. Pemirsa, 2 wanita kepergok mencuri kosmetik di pasar kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Para pelaku panik karena penjaga toko menghampiri. Dua emak-emak terekam CCTV saat mencuri sejumlah alat kosmetik di toko kosmetik di Pasar Suprapto, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Berpura-pura memilih yang akan dibeli, diam-diam pelaku memasukkan alat kosmetik ke kantong bajunya saat penjaga toko lengah. Aksi kedua pelaku diketahui setelah pemilik toko curiga karena lipstik yang dijualnya berkurang. Setelah aksinya terbongkar, keduanya panik dan mengembalikan sebagian barang yang diambil dan membayarnya. Ini kan pincunya kan nggak ada yang kosong, itu udah penuh semua. Jadi asal kurang satu, kita tanya sama pembeli, ini kok kurang satu. Nah, di situ ketahuannya karena itu penuh semua itu. Bedak Wardah satu. Bedak Wardah satu ya. Iya. Nah, kira-kira berapa orang pelakunya ini, Pak? Kalau aku lihat di situ 2 orang kerjasama orang tuh. Selain agar jarak, pemilik toko memviralkan aksi kedua pelaku di media sosial karena masih ada barang yang belum dikembalikan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pembunuhan mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya selain dilatar belakangi cinta segitiga, pelaku ayah tiri kekasih korban ingin kuasai harta korban. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Mahasiswa